Nomor 1 ini kita mulai dari tes analitis dulu ya. Iwan lebih tinggi dari Amir, Amir lebih tinggi dari Yudi dan Bandi, Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan. Tidak ada yang tingginya sama. Kemudian jika Iwan tidak lebih tinggi dari Joko, maka yang paling tinggi adalah siapa? Apakah Amir, Joko, Bandi, Yudi, Ridwan? Oke, seperti yang sudah ya. Kalau soal-soal seperti ini saya kira kalian itu ya gitu ya, cepat sekali dalam mengerjakan soal seperti ini. Kita mulai. Iwan lebih tinggi daripada Amir ya, coba Iwan itu berarti di atasnya Amir gini ya. Amir lebih tinggi daripada Yudi Bandi, berarti Amir itu di atasnya Yudi Bandi gitu ya. Begini ya. Karena Yudi dan Bandi ini belum tahu ini hubungannya apa ya kan. Joko lebih tinggi dari Amir. Oh, di atasnya Amir ada Joko. Tapi di atasnya Di atasnya saja kita taruh di sini aja dulu. Nah, Joko lebih tinggi daripada Amir dan Ridwan gini ya. Kemudian Iwan tidak lebih tinggi, ini kata-katanya agak unik ini ya. Kalian harus benar-benar dalam membaca itu harus bagus. Iwan tidak lebih tinggi. Tidak lebih tinggi itu artinya apa? Lebih rendah. Jadi Iwan itu lebih rendah dari Joko, maka Joko terletak di atasnya gini. Nah, ini maka kita bisa menjawab pertanyaan. Maka yang paling tertinggi adalah tentu saja jawabannya adalah Joko, gitu ya. Next, nomor berikutnya teman-teman, untuk sepasang pengantin akan berjalan-jalan ke Yogyakarta. Ini soal analitis lagi ya. Sepasang pengantin akan berjalan-jalan ke Yogyakarta dan berencana mengunjungi 6 tempat wisata: Malioboro, alun-alun, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Parangtritis, dan Keraton gitu ya. Adapun aturan kunjungannya yaitu 1, Malioboro harus dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Candi Prambanan hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur sudah dikunjungi. Parangtritis akan dikunjungi setelah Malioboro namun sebelum alun-alun. Jika alun-alun dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Parangtritis dan dikunjungi setelah Keraton ya, maka yang dikunjungi paling terakhir adalah siapa? Ya, yang mana? Apakah alun-alun, Candi Borobudur, Candi Prambanan, Parangtritis maupun Keraton? Nah teman-teman, ini modelnya ini agak ribet ya. Jadi untuk soal-soal seperti ini agak ribet, terutama yang seperti ini. Ini kita gunakan sketsa saja ya. Malioboro akan dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Duluan mana sekarang? Coba bahasanya kalau sebelum dan sesudah itu agak sulit. Malioboro dikunjungi sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Sebelum Candi Borobudur dan Keraton. Malioboro itu. Oh, berarti Malioboro itu duluan. Malioboro itu lebih dulu, kemudian baru Borobudur dan Keraton kan gitu ya. Sebelah kiri itu yang duluan, intinya di sebelah itu, sebelah kanan paling terakhir gitu nanti. Candi Prambanan lihat ya, hanya boleh dikunjungi jika Candi Borobudur sudah dikunjungi. Berarti Candi Borobudur dulu baru Prambanan kan gitu ya. Jadi kalimatnya tidak boleh bingung kalian itu. Candi Borobudur dulu baru Prambanan. Mana ini? Berarti Prambanan, ini Borobudur gitu ya letaknya ya. Yang lebih dulu taruh sebelah kiri. Parangtritis dikunjungi setelah Malioboro. Malioboro baru Parangtritis. Sebelum alun-alun, berarti ini alun-alun ya. Jadi urutannya Parangtritis dikunjungi setelah Malioboro, Parangtritis dikunjungi sebelum alun-alun, berarti kalau diurutkan kan MPTA kan gitu. Jika alun-alun A ya, alun-alun itu A dikunjungi sebelum Candi Borobudur, berarti A itu sebelum Candi Borobudur. Candi Borobudur alun-alun dulu baru Candi Borobudur. Berarti ini kita geser sekalian ini. Ini ya begini ya. Kemudian dikunjungi setelah Keraton. Oh, berarti keratonnya di sini pasti. Nah, maka yang dikunjungi terakhir adalah terlihat jelas ya. Yang paling terakhir yang paling kanan PB. Nah, PB itu adalah Prambanan. Itu ya teman-teman ya. Next, dan soal berikutnya tentang grafis atau soal tentang diagram atau soal tentang gambar. Ada soal seperti ini, pertanyaannya gambar selanjutnya adalah ini berarti pola gambar. Yang ditanyakan adalah pola gambar.
Triknya bagaimana? Kalian fokus kepada salah satu gambarnya. Kalau ada banyak itu fokus salah satu dulu, kemudian uji dengan fokus gambar yang lain. Nah, 2 saja sudah cukup biasanya untuk menjawab. Kita gunakan salah satu fokusnya, yang satu ini saja, gitu ya. Ini kan pola pertama begini. Pola kedua kita putar serong. Nah, putar serong searah jarum jam begini. Namanya putar serong. Nah, dari barat laut ke utara, kemudian gambar ketiganya timur laut, kemudian timur, kemudian tenggara. Setelah tenggara kira-kira apa? Diputar satu kali serong itu loh teman-teman. Pasti seperti ini, itu ya. Nah, pasti menuju ke selatan. Yang putih kepalanya itu pasti menuju ke selatan, itu dilihat itu diputar saja teman-teman. Oke, coba kita lihat opsinya. Yang A jelas tidak mungkin, yang B tidak mungkin, yang C masuk, yang D tidak mungkin, yang E tidak mungkinnya selesai. Jawabannya adalah C. Semua gunung berbatu, ini kita masuk soal logis ya. Bagaimana kalian itu diberikan 2 buah kalimat, kemudian diminta untuk menyimpulkan secara logis. Saya sudah menerangkan banyak sekali aturannya. Aturannya itu yang paling baku ada 3, tapi ada pengembangan, ada silogisme model, dan ada silogisme semua beberapa, dan semua ini harus hafal. Yang lain menggunakan aturan Ponen, Tholen, dan silogisme umum, gitu ya. Kita lihat coba teman-teman, semua gunung berbatu dan menjulang. Ini berarti ada kata-kata dan, ada semua, berarti kita nanti menggunakan silogisme semua dan, gitu ya. Semua gunung, ini kita anggap P, berbatu, Q, dan menjulang, R, gitu ya. Anda berada di tempat yang tidak berbatu dan tidak menjulang. Di tempat tidak berbatu berarti negasi Q kan, dan tidak menjulang negasi R. Nah, kita tahu bahwa untuk silogisme dan kita kan sudah bahas kemarin ya. Kalau apa ada P maka Q dan R, ya P Q R. Yang kedua salah satunya, misalkan Q-nya itu negasi, maka hasilnya negasi P. Ini salah satunya lagi yang R. Ini R-nya yang negasi, yang premis 2. Maka hasilnya pasti ya negasi P. Apalagi dua-duanya. Kuncinya di dan itu salah satu saja yang negasi, itu sudah cukup untuk menjadikan kalimat frase di depannya itu menjadi negatif ya, apalagi dua-duanya. Ini yang kedua, ini kalimat pada soal itu, yang soal nomor yang premis keduanya itu negasinya bahkan ada 2. Nah, kedua otomatis ya, Anda berada di bukan gunung, kan P-nya kan gunung, berarti negasi P berarti bukan gunung, berarti Anda berada di tempat bukan gunung. Mana yang mencerminkan itu? Anda bukan berada di gunung. Nah, sama dengan yang C, gitu ya teman-teman ya. Ini gambar seperti ini, nanti kalian akan disajikan dengan soal seperti ini. Pusing ya. Ada soal gambarnya banyak seperti ini. Triknya apa? Sama seperti tadi yang saya katakan. Trik untuk gambar yang banyak ini fokus pada 1-2 gambar. Nah, pada soal seperti ini ketika ada, misalkan kalian lihat ini ya, lingkarannya ada putih, lingkaran hitam. Loh, lingkarannya ada 2. Ini kita tinggalkan. Pilih yang gambar berbeda saja. Itu lingkaran putih hitam itu untuk mengacaukan bagaimana kalian itu mengambil keputusan atau menyimpulkan gambar. Kalian lihat dari pola 1, 2, 3 itu yang tidak berubah warnanya. Ya. Nah, misalkan ini teman-teman, yang ini ya, ini belah ketupat hitam. Ini pola pertama itu. Pola keduanya kegeser ke kiri 2 langkah ya kan, 1, 2 kan letaknya di situ pada pola yang tengah itu. Kemudian pola ketiganya naik 1, 2 kan gitu, muternya. Oh, berjalannya berarti muter 2 langkah 2 langkah. Otomatis untuk jawaban nanti untuk gambar yang belah ketupat hitam itu ya 2 langkah, 1, 2. Nah, berarti kembali lagi ke tempat, maka ini gambarnya pasti di sini. Nah, ambil lagi teman-teman, untuk 2 kan 2 gambar, kita butuh 2 gambar. Ambil yang segitiga itu kan tidak berubah warnanya kan, yang ini yang tidak berubah. Itu ke gambar kedua juga nih 2 langkah,
1 2, kemudian 1 2, maka gambar ketiganya ya 1 2, kembali lagi ke tempat. Oh, berarti gambarnya seperti ini. Nah, ini kelihatannya sudah cukup untuk menjawab teman-teman. Gambar yang seperti ini adalah gambar yang ini pasti sama dengan cara serupa ya, pasti yang ini jawaban. Gitu ya. Tidak perlu semua untuk diuji. Berikutnya, sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Ini nanti akan kalian akan disajikan dengan kalimat yang mirip-mirip ya. Sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal dan dibeli orang, banyak dibeli orang gitu ya. Apakah A, ada sepatu hitam yang lebih mahal dan lebih banyak dibeli orang? B, sepatu merah yang tidak lebih bagus dari sepatu hitam harganya murah. Sepatu yang lebih banyak dibeli orang belum tentu lebih bagus. Sepatu merah lebih banyak dibeli orang walaupun harganya lebih mahal. Ada sepatu merah yang harganya lebih mahal tidak banyak dibeli orang. Nah, kita kalau soal-soal yang bikin pusing, ini kalimatnya bikin pusing, ini buat pola. Intinya kalian itu harus paham polanya. Sepatu merah lebih bagus dari sepatu hitam. Ini P, ini Q, lebih bagus dari sepatu hitam, kita anggap Q ya. Sepatu yang lebih bagus harganya lebih mahal. Sepatu yang lebih bagus tadi apa? Oke, harganya lebih mahal dan banyak dibeli orang. Ini R ya, boleh menggunakan R dan S, boleh sama. Ini kan ada kata-kata adanya ya. Ada PQ, ada QR ya. Kita mengingat silogismenya PQ QR ya. Kalau ada PQ QR maka jawabannya pasti PR. PR berarti sepatu merah lebih mahal dan banyak dibeli orang. Intinya di situ. Mana yang mencerminkan? Yang ini P, ini R. Ya, ini sepatu merah lebih banyak dibeli orang kan ya, betul kan? Lebih banyak kan? Harganya lebih mahal enggak? Ya lebih mahal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next berikutnya. Ini masalah tentang logis lagi, masih logis ya. Semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Indonesia adalah negara berkembang. Kesimpulannya apa? Apakah A, Indonesia tidak bermasalah dengan tingkat pengangguran yang tinggi tapi bermasalah dengan kemiskinan? B, Indonesia bermasalah dengan tingkat kemiskinan yang tinggi tetapi tidak dengan tingkat pengangguran. C, Indonesia tidak bermasalah dengan tingkat pengangguran yang tinggi dan juga tidak kemiskinan. D, bisa jadi Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. E, Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Kita gunakan pola untuk menjawab teman-teman ya. Nah, semua negara berkembang masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Ini kita banyak sekali membahas tentang silogisme dan. Ini negara berkembang, ini P, masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi itu Q. Boleh juga ditulis Q dan R, sama, boleh aja. Kemudian Indonesia adalah negara berkembang. Ini berkembang tadi adalah P, ada PQ, ada P. Maka kita mengingat modus ponen PQ, P, maka kesimpulannya Q. Berarti Indonesia bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan tinggi. Jawabannya gitu ya. Mana nih yang mencerminkan teman-teman? Ini jawabannya adalah E. Indonesia masih bermasalah dengan tingkat pengangguran dan kemiskinan yang tinggi. Next, ada gambar ini yang baru teman-teman, soal grafis yang baru. Biasanya untuk soal grafis itu ada refleksi, ada rotasi, dan ada analogi gambar. Kali ini teman-teman ada soal yang baru adalah menyusun gambar. Nanti kita akan bahas ya. Tetap pantau untuk channel ini, jangan sampai tidak ya, karena nanti ada soal-soal baru yang mungkin kalian belum menguasainya. Tentang gambar ini ada pertanyaan tentang carilah 3 potongan gambar dari 5 potongan gambar yang disediakan sehingga membentuk bangun persegi 4 atau bangun persegi teman-teman. Jadi kalian itu diminta untuk menyusun 3 buah kepingan gambar seperti membuat puzzle gitu ya, yang membentuk persegi yang mana. Itu ya, gambarnya seperti itu, opsi A, B, C, D, E di situ ya, silakan kalian analisa. Bagaimana cara mengerjakannya? Yang pertama, pilih gambar salah satu gambar yang kira-kira seginya banyak. Kemudian itu akan menjadi acuan yang ada sikunya intinya.
Nah, ambil aja misalkan saya pilih yang nomor 2. Ini kan seginya lumayan banyak, 1 2 3 4 5 gitu ya. Kemudian ada sikunya. Oh, ini sebagai kata kuncinya. Yang nomor 2 sebagai gambar kuncinya seperti ini. Gitu ya. Misalkan begitu. Nanti kalau gambar kuncinya ternyata tidak ada jawabannya, maka kita bisa menggunakan gambar kunci yang lain. Nah, berarti kecerdikan kalian dalam memilih gambar kunci itu sangat penting. Jadi nanti kalian banyak belajar di situ aja ya gitu ya. Banyak melihat gambar, banyak berlatih, nanti tiba-tiba bisa sendirilah, intinya di situ. Nah, coba kalau ada gambar seperti ini, itu kan ada sikunya. Sikunya ini kita luruskan ke atas. Kalau ada soal seperti ini langsung digambar di kertas ya teman-teman. Gambar kertas ya, nggak mirip ya nggak apa-apa lah, mirip-mirip sedikit gitu ya. Ini kira-kira kan lurus seperti ini, iya kan? Kemudian ini kan juga diluruskan gini kan, namanya membuat persegi. Nah, seperti ini. Nah, kira-kira gitu langsung kita ambil puzzle yang mana kira-kira? Oh, yang 4 itu kelihatannya agak mirip. Nah, berarti yang 4 itu butuhnya seperti ini. Ya, 4 itu kalau dimasukkan kan sebelah kiri itu ya. Yang 5 seperti itu. Berarti yang gambarnya ada 3 seperti ini, kira-kira yang cocok yang mana? Nah, yang nomor 2, yang nomor 4. Yang sisanya itu adalah segi seperti trapesium gitu ya. Seperti trapesium itu berarti yang ini. Jadi jawabannya adalah 2 3 4. Gitu teman-teman ya. Next, kita masih belajar lagi tentang logis. Jika cuaca buruk, penerbangan ditunda. Hari ini penerbangan maskapai X ditunda. Kesimpulannya adalah penerbangan maskapai X ditunda karena cuaca buruk. Benar nggak? Nah, belum tentu ya. Alasan penundaan semua penerbangan adalah cuaca buruk. C, cuaca belum tentu buruk. Mungkin ada penerbangan yang tidak ditunda. D, hanya maskapai X yang ditunda penerbangannya karena cuaca buruk. E, penerbangan maskapai X tidak ditunda, maka cuaca tidak buruk. Coba kita amati. Kita buat polanya seperti ini teman-teman. Jika cuaca buruk, penerbangan ditunda. Kita ambil yang cuaca buruk itu P, penerbangan ditunda Q. Hari ini penerbangan maskapai X, penerbangan maskapai X ditunda. Ini berarti Q ya, Q. Ada PQ, ada Q, maka tidak dapat disimpulkan ya kan. Kita hanya mengenal ponen, tolen, silogisme. Ini tidak ada gitu ya. Karena tidak ada, tidak dapat disimpulkan, maka ini artinya apa? Itu artinya bahwa penerbangan X itu belum tentu karena cuaca buruk ya, belum tentu. Ada kata-katanya belum tentu. Jadi penundaan pada penerbangan maskapai X itu belum tentu karena cuaca buruk. Ada enggak ya? Nah, ini jawabannya yang benar C. Cuaca belum tentu buruk, mungkin ada penerbangan yang tidak ditunda. Yang ditunda hanya maskapai X. Dan cuaca juga belum tentu buruk. Gitu ya teman-teman ya. Next, soal berikutnya masih dengan soal tadi tentang gambar. Potongan gambar teman-teman. Oke, ada potongan gambar seperti ini. Ambil 3 potong gambar dari 5 potong gambar berikut yang membentuk bangun persegi. Caranya sama seperti tadi ya. Ambil yang ada sikunya dan seginya banyak. Nah, saya pilih nomor 2. Nah, gini ya. Kemudian supaya menjadi persegi kalian harus begini. Ini kan dinaikkan begini, ini ditutup begini kan, begini. Ya. Kemudian gambar yang kira-kira bisa dimasukkan di sini untuk jadikan puzzle yang mana ini? Yang saya ambil yang gambar nomor 3, gitu ya. Kan gini butuhnya. Ya, berarti gambar keempat juga bentuknya trapesium. Jadi jawaban yang paling tepat adalah 1 2 3. Kayak gitu ya. Mudah sekali sebenarnya kalau sudah tahu. Nomor berikutnya. Semua petani di desa Sukamaju suka bekerja keras. Semua petani di desa Sukamaju adalah pedagang. Nah, kesimpulannya apa? Apakah semua petani di desa Sukamaju adalah pedagang dan suka bekerja keras? Semua petani di desa Sukamaju merupakan pedagang dan suka bekerja keras. Ada pedagang di desa Sukamaju yang tidak suka bekerja keras. Sebagian petani di desa Sukamaju adalah pedagang yang tidak suka bekerja keras. Semua petani yang suka bekerja keras berasal dari desa Sukamaju. Kita tuliskan dulu. Semua petani di desa Sukamaju suka kerja keras. Kita anggap ini P ya. Kemudian ini Q.
Kalimat kedua, sebagian petani di desa Sukamaju pedagang. Berarti ini tadi P, ini R, berbeda. P, Q, PR, maka kesimpulannya adalah P, Q, dan R, gitu kan. Kalau P-nya sama, Q, R-nya berbeda, yang sama-sama P di depan, maka kesimpulannya tinggal didankan saja. Jadi semua petani di desa Sukamaju itu suka bekerja keras dan juga pedagang, atau pedagang dan suka bekerja keras. Dua-duanya harus ada. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini P, Q, dan R. Oke, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Next, soal berikutnya, semua apel di kota S harum baunya. Sebagian yang harum baunya rasanya manis. Apakah semua apel di kota S rasanya manis? Apakah B, tidak ada apel di kota S yang manis rasanya? C, sebagian apel di kota S rasanya tidak manis. D, sebagian yang rasanya manis belum tentu harum. E, semua apel yang manis berasal dari kota S. Kita lihat ya. Nih, semua apel di kota S P, harum baunya Q. Sebagian yang rasanya manis tadi apa rasanya manis? R, kan tidak ada P, tidak sama dengan P, tidak sama dengan Q. Apel P. Jadi ada P, Q, R, P. Ada semua, sebagian, kita berarti mengingat silogisme semua beberapa. P, Q, Q, R, P. P, Q, R, P. Hanya ini. Yang berlaku hanya P, Q, R, P untuk silogisme semua beberapa. Kesimpulannya harus RQ. Jadi sebagian yang rasanya manis harum baunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Yang D ya. Yang C apa yang D ini? Sebagian yang rasanya manis berbau harum. Oh, D. Jawaban yang tepat adalah yang D. Ya, coba perhatikan gambar berikutnya. Masih mencari 3 potongan dari 5 potongan gambar. Kita harus banyak perhatian ini ya teman-teman ya. Pilih yang menjadi kata kunci atau gambar kuncinya. Saya ambil yang nomor 4 ini. Ini ya. Supaya menjadi persegi, itu kan sikunya sudah di situ. Nah, ini kita luruskan depan gini ya. Luruskan depan seperti ini, kemudian kita bingung. Nah, ini juga luruskan. Nah, ini jadi persegi, teman-teman. Jadi gambar yang cocok yang mana ini? Ya, 2, 3, 4. Nah, mudah sekali teman-teman itu ya. Jadi jawabannya adalah 2, 3, 4. Next teman-teman, semua penerima beasiswa mempunyai prestasi istimewa. Beberapa siswa menerima beasiswa. Yuk kita langsung tulis saja ya. Semua penerima beasiswa mempunyai prestasi istimewa. Ini penerima beasiswa kita anggap P, prestasi istimewa kita anggap Q, ya kan. Beberapa siswa penerima beasiswa. Beberapa siswa itu R, menerima beasiswa itu P. Nah, kita masih mengingat silogisme semua beberapa harus berlaku P, Q, R, P. Kesimpulannya supaya jadi RQ. Ini pas ya. P, Q, R, P. Nah, P, Q, R, P, maka kesimpulannya adalah RQ. Jadi beberapa siswa mempunyai prestasi istimewa. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang ini. Ya, ini. Yang C gitu ya. Next, soal berikutnya adalah tentang gambar selanjutnya. Berarti kita harus menganalogi gambar. Coba kalau ada soal seperti ini, pilih gambar yang fokus salah satu saja. Itu ada XOX, ada XXO, ada OXX, ada XOX. Ini kita ambil yang salah satu saja. Kita ambil yang tengah ini, coba ini. Ini kan menjadi di atas. Tengah, atas, bawah, tengah. Tengah, atas, bawah, tengah. Setelah tengah apa lagi? Ya kalau diteruskan ya ini kan lurus ya di atas ini. Tengah, atas, bawah, tengah. Maka gambar berikutnya adalah yang atas. Jadi jawaban yang paling tepat yang mana? O, D. Ya. Yang D yang pas ini. Yang X itu sisanya dari O itu X. Berarti ini X, ini X. Berarti gambar yang tepat adalah yang D. Itu ya. Next, nomor berikutnya, nomor di rumah sakit semua dokter berbaju putih dan membawa stetoskop. Berarti ini dan lagi Anton ada di rumah sakit, ia tidak berbaju putih dan tidak membawa stetoskop. Ini P, ini Q dan R gitu ya. Ada P, Q dan R di rumah sakit. Anton itu tidak berbaju putih, tidak berbaju putih tadi apa? Berarti negasi Q, ini juga negasi R. Kalau ada
silogisme dan itu salah satu saja itu yang negatif, otomatis jawabannya pasti negatif gitu aja ya. Berarti Anton itu bukan dokter gitu. Jawabannya sederhana, Anton bukan dokter, jawabannya D. Next, untuk gambar ini, gambar berikutnya itu berarti analogi gambar. Tadi triknya apa tadi ya? Triknya adalah fokus ke salah satu gambar. Dilihat ini Pak, ini dilihat yang ini pagarnya 3, ini pagar 4, pagar 5, pagar 6, otomatis nanti harus pagarnya tuh 7. Kemudian yang ini kakinya 2, 3, 4, 5, berarti ini kakinya harus 7. Jawaban yang paling tepat adalah yang A. Next, berikutnya masih kembali ke logis. Semua penerima beasiswa mempunyai prestasi istimewa. Beberapa siswa menerima beasiswa. Apakah semua siswa berprestasi istimewa menerima beasiswa? Apakah B, tidak ada siswa yang tidak berprestasi istimewa tidak menerima beasiswa? Apakah C, beberapa siswa mempunyai prestasi istimewa? D, ada siswa penerima beasiswa yang tidak mempunyai prestasi istimewa? E, tidak ada siswa berprestasi istimewa yang menerima beasiswa. Coba kita lihat ya. Ini P, ini Q, ini adalah R, ini P gitu ya. Jadi PQ RP. Nah, silogisme semua beberapa itu harus PQ RP, tepat ya. Maka ini kesimpulannya adalah beberapa siswa mempunyai prestasi istimewa. Jawabannya adalah yang C. Lanjut, semua wanita senang perhiasan dan kosmetik. Ini A, tidak senang kosmetik tapi senang perhiasan. Nah, kita tulis saja ya. Semua wanita senang perhiasan dan kosmetik. Ini P, ini senang perhiasan, itu Q dan R. Itu ya, ada P, Q dan R. A tidak senang kosmetik. Si A tidak senang kosmetik berarti apa? Negasi R. Senang perhiasan P, Q gitu ya. Nah, kalau silogisme dan itu ada salah satu saja yang negatif, maka hasilnya negatif ya, berarti bukan wanita ya, bukan wanita. A bukan wanita, itu jawabannya berarti D, A bukan wanita meskipun senang perhiasan. Satu, sebuah keluarga tidak memasak untuk makan malam. Ayah suka sayuran kecuali kangkung. Ayah makan hanya harus ada sayur dan lauknya. Ibu tidak boleh makan makanan yang ada unsur kangkung dan udang oleh dokter. Kakak suka udang goreng tapi tidak suka sayuran. Adik tidak suka sayuran kecuali kangkung. Adik punya alergi udang. Komposisi menu yang tepat adalah titik. Apakah sayuran kangkung 2 porsi, sup 1 porsi, udang goreng 1 porsi, dan seterusnya A, B, C, D, E itu ya. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kalian cukup lihat opsi pilihan gandanya. Opsi pilihan gandanya adalah sayuran kangkung, sup, dan porsi udang goreng. Nah, kita buatkan tabel seperti ini teman-teman. Nah, kangkung, sup, dan udang goreng. Dan kangkung ini sayur, sup juga sayur teman-teman gitu ya. Oke, kita bahas satu persatu dari kalimat per kalimat langsung. Nanti supaya cepat kalian dalam mengerjakan soal seperti ini, kalian harus langsung membaca kemudian mengisi pada tabel yang kita buat. Jadi kalau ada soal seperti ini teman-teman, kalian cukup membuat tabel, langsung dilihat opsi jawabannya. Oh, jawabannya pengennya ini, langsung buat tabel gitu ya. Kemudian kita langsung baca satu persatu dari kalimat per kalimat ya yang ada pada narasi soal. Oke, kita baca. Ayah suka sayuran kecuali kangkung. Jadi ayah tidak suka kangkung tapi suka sayuran. Harus ada sayur lauknya. Berarti sup boleh, udang boleh gitu ya. Berarti ayah itu sup boleh, udang boleh gitu. Ibu tidak boleh makan makanan yang ada kangkungnya. Nanti kangkung ibu tidak boleh. Kemudian udangnya juga tidak boleh. Berarti ibu hanya boleh makan sup pada tabel ini. Oke ya. Kemudian kakak suka udang goreng tapi tidak suka sayuran, udang gorengnya saja karena kangkung dan sup itu sayuran, jadi tidak boleh. Kemudian adik tidak suka sayuran, adik tidak suka sayuran kecuali kangkung, berarti kangkung masuk adik ya. Tapi sup tidak boleh, tidak suka. Alergi udang, jadi tidak juga, udang tidak juga diisi ya. Oke, maka ini sudah selesai teman-teman. Berarti kangkungnya berapa? Berarti berapa porsi? Hanya 1 porsi ya, hanya adik saja. Supnya ada 2 porsi, kemudian udang gorengnya ada 2 porsi. Jawaban yang paling tepat adalah sayur kangkung 1 porsi, sup 2 porsi, dan udang goreng 2 porsi. Nah, begitu caranya menjawab ya teman-teman. Mudah sekali sebenarnya, kalau tahu konsep itu mudah sekali.
Next, nomor 2. Sebuah bioskop terdapat fakta menarik. Nah, sebuah keluarga dan pembantunya menonton film di bioskop. Irsyad tidak mau duduk bersebelahan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, tapi ia juga tidak mau duduk di posisi paling pinggir. Aji hanya mau duduk bersebelahan dengan Bima. Cynthia tidak ingin duduk bersebelahan dengan Bima karena selalu menggodanya. Yuri tidak mau duduk di samping Aji karena Aji selalu memarahinya dirinya sebagai pembantu rumah tangga yang kurang gesit. Nah, posisi duduk di bioskop yang paling tepat adalah, nah coba perhatikan teman-teman, kita harus menentukan dulu ini, ya, menentukan siapa pembantunya. Nah, yang ada unsur pembantunya itu di kalimat nomor 4, ya, ini Yuri. Yuri ini statusnya sebagai pembantu, ya. Kalau pembantu berarti bukan muhrimnya, kan gitu ya. Oke, coba kita lihat teman-teman. Nah, untuk menjawab soal seperti ini, kalian juga sudah saya pernah kita berikan video, ya. Untuk menjawab soal ini kadang-kadang tidak memerlukan sket, kadang adalah uji kunci jawaban, uji opsi jawaban. Kalau nomor 1 tadi kita gunakan sket, yang nomor 2 ini kita gunakan uji opsi jawaban. Nah, kita ambil yang paling bawah dulu, coba kita perhatikan. Untuk opsi A, Cynthia, Irsyad, Bima, Aji, Yuri ini bertentangan dengan yang mana? Coba kalian boleh cek satu-satu. Ini ternyata ini bertentangan dengan yang keempat. Cynthia, Irsyad, Bima, Aji, Yuri. Nah, Yuri kan tidak mau duduk di sebelah Aji. Nah, ini posisinya Aji dan Yuri bersebelahan, jadi tidak mungkin gitu ya. Kemudian opsi D, Cynthia, Bima, Aji, Irsyad, Yuri. Nah, coba perhatikan, ini ada Irsyad, ada Yuri. Nah, ini juga tidak mungkin. Kenapa? Irsyad itu tidak mau duduk bersebelahan dengan perempuan yang bukan muhrimnya, padahal Yuri itu kan pembantu, bukan muhrimnya kan, ya. Jadi tidak mungkin. Kemudian yang C, Cynthia, Aji, Irsyad, Bima, Yuri. Nah, ini juga tidak mungkin. Kenapa begitu teman-teman? Ini bertentangan dengan yang kedua. Aji hanya duduk bersebelahan dengan Bima. Nah, Aji kan itu diapit Cynthia dan Irsyad, berarti tidak bisa, tidak mau dia. Kemudian opsi yang A kita lihat, juga bukan opsi yang A. Kenapa? Yuri itu dengan Irsyad. Yuri, Irsyad kan tidak mau duduk bersebelahan, bukan dengan muhrimnya kan, tidak dengan muhrimnya kan, berarti. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Gitu aja. Sederhana sebenarnya. Ini cara menyelesaikan soal analitik, banyak adalah analisis opsi jawaban. Next, soal berikutnya nomor 3. Dalam sebuah acara biro jodoh terdapat beberapa fakta menarik berikut ini. Bram usianya 37 tahun, profesinya sebagai pengamat ekonomi, tertarik pada wanita yang usianya tidak lebih tua dari 30 tahun. Kemudian Nurul tertarik dengan laki-laki selain Jawa. Usia Nurul setahun lebih muda dibandingkan Dian. Dian tertarik dengan pria Jawa yang usianya di bawahnya. Fajri tertarik dengan perempuan kuning langsat yang berprofesi sebagai akuntan. Kemudian Fajri berusia 5 tahun di bawah Nurul, ya. Fajri seorang dokter yang berasal dari Papua. Fajri tidak tertarik dengan perempuan yang lebih muda dari dirinya. Dia hanya ingin menjadi istri seorang dokter. Dita hanya ingin menjadi seorang dokter. Usia Dita 3 tahun lebih muda dari Dian, sedangkan usia Nurul sekarang adalah 31 tahun. Siapa yang hampir tidak berpeluang mendapatkan jodoh dari deskripsi soal, gitu ya intinya. Pilihan gandanya itu A, B, C, D, E. Bagaimana cara mengerjakan soal seperti ini? Tentu saja kita butuhkan sket. Ini sketnya seperti ini. Nama, jenis kelamin, umur, profesi, suku, minat, ya. Jenis kelamin kenapa dimasukkan di situ? Karena kita nanti akan memasangkan antara laki-laki dan perempuan, gitu ya. Tentu saja kita tulis saja namanya adalah Brams, itu laki-laki, Nurul perempuan, kan sesuai itu ya. Kemudian Dita perempuan, Fajri laki-laki, Dita perempuan, ya. Dian perempuan, Fajri laki-laki, Dita perempuan. Oke, kemudian umur Bram itu 37 tahun. Kemudian coba kalian amati bagian akhir dari pertanyaan. Sedangkan usia Nurul sekarang 31. Nurul kita masukkan 31. Dibaca penuh dulu baru dimasukkan dalam tabel atau sketch, ya. Nurul itu setahun lebih muda dibanding Dian, maka Diannya lebih tua 1 tahun, ya kan. Fajri itu 5 tahun di bawah Nurul, maka 26 tahun.
Kemudian Dita itu 3 tahun lebih muda dari Dian, maka ini 29 tahun gitu kan ya. Kemudian Bram itu profesinya pengamat ekonomi. Kemudian yang ada dokter itu Fajri itu dokter. Sukunya yang jelas itu Fajri dari Papua ya, yang lain tidak ada keterangan. Kemudian minatnya itu si Bram itu inginnya wanita yang lebih muda, berarti tidak lebih tua, itu berarti lebih muda. Kemudian Nurul itu sukanya selain Jawa. Kemudian Dian itu sukanya yang Jawa gitu ya, usianya di bawah. Kemudian Fajri inginnya yang lebih tua. Kemudian Dita inginnya adalah dokter. Nah, dari pasangan-pasangan ini kira-kira yang tepat yang mana? Coba perhatikan yang ini teman-teman, Fajri dan Nurul ini ya, bisa dipasangkan ini. Fajri itu inginnya lebih tua ya, lebih tua. Nurulnya pas ya. Kemudian Nurul juga pengennya cari laki-laki selain Jawa. Nah, Fajri kan dari Papua, tepat. Kemudian pasangan berikutnya yang bisa itu ini berpeluang, Fajri dan Dita. Fajri itu inginnya yang lebih tua, Dita masuk karena usianya lebih tua. Kemudian Dita inginnya dokter, nah masuk juga karena Fajri adalah seorang dokter. Nah, lainnya Bram dan Dian itu kemungkinan tidak dapat jodoh dari narasi soal. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang C. Next, nomor 4. Satu negara hanya dipimpin dan diatur oleh seorang presiden. Nah, negara Belanda dipimpin oleh seorang presiden dan seorang ratu. Jika satu hal diatur oleh lebih dari satu pengatur, maka akan mengalami kekacauan. Alam semesta ini sangat teratur. Ya. Alam semesta tidak mungkin dipimpin oleh lebih dari satu pengatur. Kesimpulan yang tepat adalah apa? Apakah A, jika ada lebih dari satu Tuhan, maka pengaturan dalam alam semesta akan tertib. B, Tuhan itu esa walaupun tidak mengatur alam semesta. C, kedudukan presiden sama dengan kedudukan ratu. D, negara Belanda tidak dipimpin oleh seorang ratu. E, negara akan kacau jika dipimpin oleh seorang ratu. Kesimpulan yang tidak salah, artinya kesimpulan yang tepat ya, yang benar ya. Yuk kita masukkan, kita data satu persatu, kalimat per kalimatnya. Ini pertama, ini kedua, ini ketiga, ini keempat, ini kelima, ya coba perhatikan. Satu negaranya dipimpin oleh seorang presiden, negara Belanda dipimpin oleh seorang presiden dan ratu. Kemudian jika satu hal diatur lebih dari satu pengatur, maka akan mengalami kekacauan. Alam semesta ini sangat teratur, alam semesta ini hanya dipimpin oleh satu pengatur. Coba kita lihat, cek opsi A. Jika ada lebih dari satu Tuhan, maka pengaturan alam semesta akan tertib. Nah, padahal itu bertentangan dengan kalimat ketiga. Jika satu hal diatur oleh lebih dari satu pengatur, maka akan kacau. Nah, ini yang A jelas tidak mungkin ya, bertentangan dengan kalimat ketiga. Kemudian Tuhan itu esa walaupun tidak mengatur alam semesta. Ini juga tidak mungkin ya. Tidak mungkin ya. Karena alam semesta itu hanya dipimpin oleh satu pengatur, yaitu Tuhan. Ya, dan mengatur ya. Kemudian yang C, kedudukan presiden sama dengan kedudukan ratu, ini juga tidak mungkin. Ya, ini tidak mungkin karena ini bertentangan dengan ini. Kemudian negara Belanda tidak dipimpin oleh ratu, itu betul. Karena satu negara hanya dipimpin oleh seorang presiden. Tidak mungkin dipimpin oleh seorang presiden dan seorang ratu. Berarti tidak mungkin dipimpin oleh ratu. Yang memimpin harus presiden gitu ya. Kemudian yang E, negara akan kacau jika dipimpin oleh ratu, ini juga tidak mungkin ya, tidak mungkin. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang D. Next, nomor 5. Ini soalnya panjang sekali dan kalian nanti juga sama seperti tadi diminta untuk menentukan hubungan ya, membuat kesimpulan dari data-data yang banyak sekali ini ya, banyak sekali. Kalian harus fokus dan kemudian juga kalau saran saya itu ketika ada soal seperti ini kalian langsung membuat sketch fakta-faktanya ya, membuat ringkasan fakta itu ya, jangan terlalu banyak ya, tulisannya ya yang cepat aja gitu aja. Membunuh orang tanpa alasan yang jelas itu haram, kita pasang ya di sini ya. Jika membunuh tanpa alasan maka itu haram, itu kan sama artinya. Membunuh wanita tua dan anak-anak tidak melawan itu tidak dibenarkan. Nah, ini kalimat kedua. Para pembunuh berhak untuk dibunuh. Berarti jika para pembunuh maka berhak dibunuh, itu ya kan? Pakai jika maka ini ya. Kemudian lanjutnya,
Orang kafir yang berhak dibunuh jika memerangi orang beriman. Berarti jika memerangi orang beriman maka berhak dibunuh, kan gitu ya. Melawan membunuh orang kafir bisa dilakukan dengan jihad. Jihad bukan hanya melawan seorang kafir saja, hanya orang yang beriman yang mentaati peraturan, ya. Berarti jika beriman maka mentaati aturan. Kemudian kalimat kuncinya adalah Imam Samudra meledakkan bom membunuh orang kafir yang tidak melakukan perlawanan. Ini kata kuncinya yang sebagai premis kedua. Yang lain digunakan sebagai premis pertama. Oke ya. Coba kita cek satu persatu. Opsi A, perbuatan Imam Samudra tidak dibenarkan. Ini kesimpulan dari kalimat ini dan ini, benar nggak? Jika membunuh wanita, P itu membunuh wanita tua dan anak-anak, ya kan? Q-nya tidak dibenarkan, ya. Jadi membunuh wanita dan anak-anak yang tidak melawan itu P, Q-nya tidak dibenarkan. Nah, Imam Samudra meledakkan bom dan membunuh, kan membunuh berarti P. Berarti kalau ada P, Q, P, maka kesimpulannya Q. Berarti kesimpulannya adalah Imam Samudra tindakannya tidak dibenarkan. Berarti betul, ya, ini betul. Kemudian yang B, ini sebenarnya saya mau tulis PQ, tapi banyak sekali, ya. Kalian kan sudah hafal atau silogisme, kan? PQ, yang kedua Q, yang kedua P, maka kesimpulannya Q. PQ, yang kedua negasi Q, maka kesimpulannya negasi P, dan seterusnya. Kan kalian sudah hafal, jadi tidak usah ditulis, kan. Saya kira juga tidak perlu ditulis, karena kalau ditulis nanti layarnya tidak cukup, gitu ya. Kemudian B, perbuatan membunuh orang secara sembarangan tidak dilakukan oleh orang beriman. Nah, ini cocok dengan yang ini. Jika beriman mentaati peraturan, ya kan. Jika tidak mentaati peraturan, kan membunuh, kan berarti, ya kan, dibalik, kan. Jika beriman maka mentaati peraturan. Jika tidak mentaati peraturan maka tidak beriman. Nah, itu sama, kan. Yang B itu berarti kebalikan dari kalimat nomor berapa itu? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kalimat dari 7 kebalikan, ya. Dibalik itu boleh asal menjadi negasi. Misalkan tadi, jika beriman maka mentaati peraturan, itu sama artinya dengan jika tidak mentaati peraturan maka tidak beriman. Nah, jika yang belakang itu ditaruh depan maka harus ada tidaknya, yang depan ke belakang jadi juga harus tidaknya, ada tidaknya, gitu ya. Kemudian yang C, orang kafir yang membunuh orang beriman berhak dibunuh. Ini cocok dengan ini. Pokoknya jika memerangi orang yang beriman itu berhak dibunuh, cocok, ya. Imam Samudra berhak untuk dibunuh karena telah membunuh banyak orang sembarangan. Ya, coba perhatikan, ini sama dengan ini. Jika para pembunuh maka berhak dibunuh. Nah, Imam Samudra itu membunuh, ya, maka Imam Samudra itu berhak dibunuh. Itu kesimpulannya, kan begitu. Yang E, Imam Samudra adalah seorang teroris karena meledakkan bom dan berhak dibunuh. Nah, berhak dibunuhnya boleh, tapi karena di situ ada kata-kata teroris meledak bom. Di sini itu tidak ada unsur terorisnya, ya kan? Tidak ada kalimat yang mengindikasikan teroris. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Next, ini kita masuk ke kesimpulan lagi. Baju-baju yang dijual di toko pakaian mewah tidak ada yang memiliki renda. Neni membeli baju berenda di toko pakaian remaja. Kesimpulannya apa? Apakah A, B, C, D, E? Ya, sama seperti kemarin, ya. Silogisme, masih bekerja dengan silogisme. Baju di toko pakaian mewah, ini artinya kalau ada baju-baju yang dijual di toko pakaian mewah tidak ada yang memiliki renda, itu kan artinya semua baju yang di toko pakaian mewah itu tidak memiliki renda. Ini P, ini Q, kan gitu, ya. Kemudian next, kalimat kedua, Neni membeli sebuah baju berenda di toko pakaian remaja. Neni membeli baju berenda. Kalau tidak berenda tadi apa? Q. Kalau baju berenda berarti negasi Q. Kalau ada PQ yang kedua negasi Q, kita mengingatnya adalah modus tollens. Ada PQ ada negasi Q, maka jawabannya pasti negasi P. P-nya adalah baju-baju yang dijual di toko pakaian. Negasinya berarti apa? Baju-baju yang tidak dijual di toko pakaian mewah. Berarti kesimpulannya Pak, Neni membeli baju
tidak di toko pakaian mewah, atau Neni tidak membeli baju di toko pakaian mewah ya, tidak membeli baju di toko pakaian mewah, atau Neni membeli baju tidak di toko pakaian mewah gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang E. Oke, number 7 atau nomor 7. Pabrik roti M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung beras atau tepung jagung. Untuk bulan ini, roti pisang crispy tidak dibuat dengan menggunakan tepung beras. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, B, C, D, E? Dibaca sendiri ya. Sama seperti tadi ya, kita tulis saja pabrik M hanya membuat roti dengan bahan dasar tepung beras atau tepung jagung. Oh, berarti ini adalah silogisme atau. Kita kan sudah pernah belajar ini kan ya. Ini membuat roti ini P, tepung beras itu Q, ini atau, ini adalah R gitu kan. Yang kedua, untuk bulan ini roti pisang crispy tidak dibuat dengan menggunakan tepung beras, tidak dibuat dengan menggunakan tepung beras. Kalau dibuat dengan tepung beras tadi Q, berarti kalau tidak dibuat dengan menggunakan tepung beras berarti apa teman-teman? Iya benar, negasi Q. Kalau ada silogisme atau ada P maka Q atau R, yang kedua itu negasi Q, maka kesimpulannya pasti negasi R. Jadi kalau silogisme atau itu kalau tidak di salah satu maka salah lainnya gitu ya. Kalau tidak di salah satu maka salah lainnya. Kesimpulannya berarti adalah R ya. Kesimpulannya adalah R. Jadi untuk bulan ini roti pisang crispy dibuat menggunakan tepung jagung. Next, setiap hari libur seluruh tiket masuk kebun binatang G habis terjual. Hari ini masih tersisa 3 buah tiket masuk cadangan kebun binatang. Kesimpulan yang tepat adalah apakah A, masih ada tiket cadangan yang tidak terjual pada hari libur, B, hari ini bukan hari libur maka tiket tidak terjual habis, C, hanya di kebun binatang G yang semuanya tiketnya terjual pada hari libur, D, tiket masuk cadangan kebun binatang G tidak terjual habis, E, tiket masuk kebun binatang G kadang terjual habis. Nah, sama seperti tadi ya, setiap hari libur nih P ini terjual habis niki gitu ya. Kemudian kalimat kedua, tersisa 3 buah, berarti kan tidak terjual habis ini ya, tidak terjual habis. Ada PQ, ada negasi Q, maka menurut aturan modus tollens itu PQ negasi Q, maka jawabannya pasti negasi P. Negasi P, lawannya dari P, P-nya hari libur, maka lawannya bukan hari libur, berarti hari ini bukan hari libur. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Hari ini bukan hari libur, maka tiket tidak terjual habis gitu ya. Intinya di situ. Next, nomor 9. Setiap boneka yang dijual di toko imut mengenakan pakaian biru atau merah. Nah, boneka Barbie yang dibeli Benny di toko imut tidak mengenakan rok merah. Apakah kesimpulannya? A, B, C, D, E. Baca sendiri gitu ya. Kita langsung aja karena kita sudah terbiasa, maka itu bukan menjadi masalah gitu ya teman-teman. Ya, selama kalian belajar di Daring Money, saya kira kalian nanti akan mudah sekali untuk belajar logika. Ini akan sangat cepat sekali ya. Kita gunakan metode yang memang menurut kami itu nanti akan membuat kalian itu cepat dalam memahami itu gitu ya. Nah, setiap boneka yang dijual di toko imut mengenakan baju merah atau biru atau merah, berarti apa teman-teman? Silogisme atau. Jadi ini P, ini birunya Q, ini atau, ini R. Ini kan gitu sederhana sekali gitu ya. Next, boneka Barbie yang dibeli Benny di toko imut tidak mengenakan rok merah. Ini tidak mengenakan rok merah berarti apa? Negasi R. Nah, kalau ada silogisme atau salah satunya adalah kebalikannya atau R negasi, maka salah lainnya. Jawabannya berarti adalah Q. Q-nya apa? Mengenakan pakaian biru, berarti boneka Barbie yang dibeli Benny di toko imut mengenakan rok biru. Jawaban yang tepat adalah yang C. Next, nomor 10. Jika semua orang Jogja ramah
semua orang Jogja ramah dan baik. Nafis orang Jogja. Kesimpulan yang tepat adalah apakah Nafis orang yang baik hati? B. Nafis orang yang ramah. C. Nafis baik hati dan ramah. D. Nafis tinggal di Jogja. Apakah kesimpulannya A, B, C, D? Tidak benar. Mana ini ya teman-teman ya? Nih, semua kita taruh di sini ya. Semua orang Jogja anggap P, ramah ini Ki, ini dan, ini adalah R. Ada P, Ki, dan R. Nafis orang Jogja berarti P. Nah, kita ingat silogisme ya. Kalau ada P, Ki, yang kedua P, maka kesimpulannya Ki. Kalau ada dan-nya ya sama saja. P, maka Ki dan R. Yang premis 2-nya P, maka kesimpulannya adalah Ki dan R. Jadi Nafis itu ramah dan baik hati.